Harta Nabi Sulaiman bisa ditarik dengan wirid Ismul A'dham. Ini adalah amalan dari beberapa ulama yang sudah mengamalkan menarik hartanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dengan wirid Ismul A'dham khusus. Nah, ada yang berhasil tetapi juga banyak yang tidak berhasil. Oleh sebab itulah siapapun yang ingin mengamalkan untuk mencoba menarik hartanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, maka silahkan amalkan Ismul A'dham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim yang meminta amalan, adakah suatu amalan khusus untuk menarik hartanya Nabi Sulaiman? Karena bukan hanya Qarun saja yang kaya raya, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam juga seorang raja yang kaya raya. Bahkan kekayaan Nabi Sulaiman ini belum ada yang menandinginya. Nah, pertanyaannya nih, tatkala Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam mangkat wafat menghadap Allah Jalla Jalaluh, lalu kemanakah harta kekayaan Nabi Sulaiman? Nah, para ulama ada yang menjelaskan harta kekayaan Nabi Sulaiman sebagiannya diselamatkan oleh putra beliau yang meneruskan kerajaan beliau. Dan salah satunya juga ada putra beliau yang dari Ratu Balqis. Jadi Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis atau Balqis itu memiliki seorang putra. Nah, sebagian lagi dicuri oleh jin-jin. Jadi banyak jin yang mencuri hartanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Lalu mengapa putra-putra Nabi Sulaiman tidak bisa mengendalikan jin-jin yang telah mencuri harta-hartanya Nabi Sulaiman? Nah, masalahnya jin-jin tatkala Nabi Sulaiman masih hidup itu tunduk dengan salah satu kekuatan karomah mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman berupa cincin. Jadi cincin itu cincin pada waktu itu tatkala Nabi Sulaiman masih menggunakan cincinnya. Nah, ini cincin nih, cincin yang memiliki kekuatan dahsyat mukjizat dari Allah. Cincin tersebut mampu untuk menundukkan bangsa jin. Nah, tatkala Nabi Sulaiman wafat, cincinnya tersebut tidak diwariskan kepada kedua putra beliau, tetapi cincin Nabi Sulaiman lenyap, hilang, tidak tahu entah kemana. Nanti di akhir zaman cincin Nabi Sulaiman ini akan muncul kembali. Jadi cincinnya Nabi Sulaiman selama ini hilang, lenyap, di akhir zaman akan muncul kembali dibawa oleh binatang melata, namanya dabbah. Dabbah binatang melata itu yang akan membawa cincinnya Nabi Sulaiman dan sekaligus membawa tongkatnya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa juga tersimpan hilang entah kemana, cincinnya Nabi Sulaiman juga hilang entah kemana. Di akhir zaman di dalam satu riwayat hadis akan dibawa oleh dabbah yang akan menyetempel manusia antara orang mukmin dan orang kafir. Nah, kalau masalah ini insya Allah nanti kita akan bicarakan di dalam bab yang lainnya. Adapun di dalam video yang kali ini kita akan fokus untuk memberikan ijazah amalan wirid
wirid apa yang harus dibaca untuk menarik hartanya Nabi Sulaiman, khususnya yang dibawa oleh jin-jin. Jadi yang diwiridkan ini khusus adalah harta yang disembunyikan oleh para jin. Yang pertama, kita harus hafal 2 ayat pendek di dalam surat An-Naml, yaitu ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini 2 ayat yang harus dihafalkan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Yang artinya, innahu sesungguhnya dia min Sulaiman, yaitu dari Nabi Sulaiman. Wa innahu dan sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tatkala kita mengamalkan ayat ini, kita harus tahu ini awalan yang harus kita baca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu, agar janganlah kalian menyombongkan diri alayya atasku. Waktuni, dan datanglah oleh kalian nih kepadaku muslimina dalam keadaan berserah diri. Jadi tatkala kita membaca Allah ta'lu alayya waktuni muslimin, kita memohon kepada Allah agar harta yang dibawa oleh jin-jin itu tidak sombong, jin-jinnya tidak sombong dan datang kepada kita membawa harta dalam keadaan tunduk. Kemudian dilanjutkan wiridnya Ismullahi al-A'dzam atau Ismul A'dzam. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabba Sulaimana habli amwala Sulaimana bihaqqi asma'ikal husna wa bismikal a'dzam. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak berdiri sendiri. Ya rabba Sulaimana, wahai Tuhannya Nabi Sulaiman. Habli, berikanlah kepadaku amwala Sulaimana, hartanya Nabi Sulaiman. Bihaqqi asma'ikal husna, dengan kebenaran nama-namamu yang baik. Wa bismikal a'dzam, dan dengan namamu yang teragung, yang paling agung. Jadi cara wiridnya adalah dibaca ayat pertama, kemudian lanjut Ismullahil A'dzam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabba Sulaiman habli amwala Sulaiman bihaqqi asma'ikal husna wa bismikal a'dzam. Ini wirid dibaca ulang-ulang. Lalu kapan mengamalkannya? Mengamalkannya adalah tengah malam. Tengah malam di kamar yang sepi, karena kita berhubungan dengan Allah yang ada kaitannya dengan jin-jin. Demikian silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.